Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidafir Amr Fahmi dengan NIM 310 1230 237 56 dan saya adalah mahasiswa dari kampus STIMIK Banjarbaru. Tujuan saya membuat video pada sore ini adalah tiada lain tiada bukan hanya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah penelitian metode ilmiah, teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Materi presentasi pada sore ini ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama, ada penelitian. Apa itu penelitian dan apa tujuan dilakukannya penelitian? Yang kedua, metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah dan apa ciri-cirinya? Yang ketiga, hubungan atau kaitan. Apa kaitan antara metode ilmiah dengan metodologi penelitian? 4. Yang terakhir nih, manfaat. Apa manfaat mempelajari metodologi penelitian? Langsung ke slide selanjutnya. Apa itu penelitian? Jadi teman-teman, penelitian adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menemukan kebenaran, menggali pengetahuan baru, atau memecahkan suatu masalah. Proses penelitian dilakukan melalui langkah-langkah tertentu agar hasil yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya. Tujuan dilakukannya penelitian antara lain menemukan pengetahuan atau teori baru. Yang kedua, memahami, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena. Yang terakhir, memberikan solusi atas permasalahan yang nyata. Dan apa itu metode ilmiah? Jadi teman-teman, metode ilmiah adalah cara berpikir dan bertindak secara logis, sistematis, dan teruji dalam memperoleh pengetahuan. Dengan metode ilmiah, pengetahuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada fakta dan data empiris. Masuk ke slide selanjutnya yaitu apa ciri-ciri metode ilmiah. Yang pertama, ada objektif. Apa sih objektif itu? Jadi objektif itu bebas dari prasangka atau kepentingan pribadi ya teman-teman ya. Lalu ada rasional. Apa sih rasional itu? Rasional itu sejenis kayak pemikiran yang dapat diterima oleh akal sehat dan logika. Yang ketiga, empiris. Empiris itu didasarkan pada pengamatan atau data yang nyata teman-teman ya. Yang terakhir, sebelum terakhir yang keempat, sistematis. Jadi sistematis itu dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan ada prosedurnya tersendiri. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ya jelas dapat diuji ulang oleh peneliti lainnya. Gitu teman-teman semuanya. Lanjut ke slide selanjutnya. Apa kaitan antara metode ilmiah dengan metode atau metodologi penelitian? Oke, teman-teman. Jadi, metode ilmiah dan metodologi penelitian memiliki hubungan yang sangat erat. Metode ilmiah merupakan kerangka umum dalam memperoleh pengetahuan. Sedangkan metodologi penelitian adalah penerapan metode ilmiah dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, metodologi penelitian merupakan cara kerja yang sistematis dan mengikuti prinsip metode ilmiah untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Dan di sini saya akan memberi studi kasus ringan ya teman-teman ya, agar lebih gampang masuk ke nalar dan otak kita. Jadi untuk studi kasusnya di sini ada orang bilang kalau tanaman lebih baik disiram pagi hari daripada sore hari. Nah, tapi apakah benar ada perbedaan pertumbuhan gitu loh? Ya kan? Dan di sini pertanyaannya,
Apakah waktu penyiraman pagi atau sore mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman cabai? Nah, itu ya teman-teman ya. Langsung kita ke metode ilmiahnya. Jadi metode ilmiah itu sejenis kerangka berpikir ya teman-teman ya. Di sini ada metode ilmiah seperti membuat hipotesis tanaman cabai yang disiram pagi hari tumbuh lebih cepat dibandingkan sore hari. Lalu melakukan percobaan menanam cabai dalam 2 kelompok. Yang satu disiram pagi dan satu disiram sore. Terus mengamati hasil tinggi tanaman diukur setiap minggu dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, kita masuk ke metodologi penelitian, penerapan praktis. Jadi di sini ada jenis penelitian, eksperimen sederhana. Lalu ada subjeknya itu 20 tanaman, cabai, 10 disiram pagi, 10 disiram sore. Lalu ada instrumen, penggaris untuk mengukur tinggi tanaman. Lalu ada prosedurnya, yaitu prosedurnya siram dengan jumlah air yang sama setiap hari, hanya waktunya saja yang berbeda. Ada yang sore dan ada yang pagi, teman-teman ya. Lalu ada analisis. Di sini analisisnya bandingan rata-rata tinggi tanaman setelah 1 bulan. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Hasilnya tanaman yang disiram pagi hari rata-rata lebih tinggi 3 cm dibandingkan tanaman yang disiram sore hari. Nah, itu udah ada hasilnya teman-teman ya. Lalu bisa langsung kita tarik kesimpulan. Jadi metode ilmiah itu ada bisa dibilang ada beberapa kerangka umum berpikir seperti hipotesis, observasi, eksperimen, dan juga kesimpulan. Nah, yang diterapkan melalui metodologi penelitian, jenis penelitian, instrumen, prosedur, dan juga analisis. Gitu, teman-teman. Dan ini tuh adalah bukti nyata bahwa metodologi penelitian adalah wujud praktis dari metode ilmiah. Gitu, teman-teman. Dan tanpa metodologi penelitian, metode ilmiah hanya akan menjadi konsep. Dan tanpa metode ilmiah, penelitian akan kehilangan arah. Kelas. Jadi gitu teman-teman ya. Dan kalau untuk analogi ringannya, metode ilmiah itu teori. Dan untuk metodologi penelitian praktiknya. Nah itu lebih mudah dipahami seharusnya ya teman-teman ya. Mungkin cukup sampai situ saja untuk penjelasan tentang kaitan antara metode ilmiah dengan metodologi penelitian ya teman-teman ya. Lanjut saja kita ke manfaat mempelajari metodologi penelitian. Yang pertama, membekali peneliti dengan cara berpikir ilmiah. Yang kedua, membantu menyusun penelitian yang baik, sistematis dan teruji. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam pengumpulan serta analisis data. Yang keempat, menjadi bekal dalam menulis karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan laporan. Yang keempat, melatih keterampilan berpikir, kritis, dan analitis, teman-teman ya. Jadi, mungkin cukup sampai di sini aja ya, teman-teman ya, untuk penjelasan materi pada hari ini. Saya sendiri merasa mungkin video ini juga masih belum sempurna untuk mendapatkan nilai tertinggi, tapi ya inilah saya udah berusaha semaksimal mungkin. Teman-teman kalau semisalnya ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya minta maaf. Saya Hidafir Amr Fahmi, izin untuk mengundurkan diri teman-teman ya. Cukup sekian. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan dari awal. Saya sendiri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.